Wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan keterangan mustahadah, yakni orang istihadah yang nomor 7. Apabila muqtadah ghairu mumayyiz dzakira li adatiha waqtan la qadra, perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, darahnya satu warna atau dua tapi tidak memenuhi syaratnya tamyiz, dan ingat pada pengadatan dalam segi waktunya saja. Sekarang yang kemarin saya terangkan waktu ingat pada waktu permulaan keluarnya darah. Yang sekarang saya contohkan bagaimana kalau ingatnya pada waktu berhentinya darah. Seperti saya pernah haid dan ingat berhentinya darah di akhir bulan. Saya pernah haid dan berhentinya darah di akhir bulan, sebelum terbenamnya matahari. Maka hukumnya darah di awal bulan sampai akhir 15 hukumnya suci biyakin. Jadi setiap akan sholat hanya cukup dengan wudu. Kemudian dari tanggal 16 sampai 29 muhtamil haid dan suci tanpa muhtamil inqitok, sebab berhentinya darah dulunya itu di akhir bulan. Jadi setiap akan sholat, setiap mau sholat tidak wajib mandi. Wajibnya mandi di akhir bulan, sebab ingat bahwa berhentinya darah di akhir bulan. Tapi pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Jadi saya pernah haid dan berhentinya darah, saya pernah haid berhentinya darah, yang ingat berhentinya darah di akhir bulan. Saya pernah haid dan berhentinya, ingatnya cuma pada berhentinya darah, permulanya lupa. Ingat berhentinya darah ada di akhir bulan. Kalau demikian perempuan ini tanggal 1 hukumnya nih, dari tanggal pada bulan kedua mengalami istihadah, mengeluarkan darah tanggal 1 sampai 31. Tanggal 1 sampai 31 sama dengan 30 hari 30 malam. Dari tanggal 1 sampai 16, jadi tanggal 1 jam 1 siang sampai 16 sampai tanggal 6 jam 1 ini sama dengan 15 hari. Hukumnya adalah suci biyaki. Sedangkan dari tanggal 16 sampai 30 jam 1 siang hukumnya muhtamil haid dan suci. Tanggal 30 sampai 31 hukumnya haid biyaki. Habisnya darah wajib mandi. Berarti pada dor awal mandinya 2 kali. Yang pertama ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Dor awal berarti tanggal 1 sampai 16 niki kodok sholat. Tanggal 16 sampai 30 niki wajib sholat tanpa mandi. Masalahnya kok tanpa mandi? Karena dari tanggal 16 sampai 30 hanya muhtamil haid dan suci.
Kemudian 30 sampai 31 masuk haid biyakin. Habisnya darah wajib mandi. Nah nanti pada dorsani, pada bulan selanjutnya mengalami istiadah, keluar darah lagi. Darahnya satu warna atau dua warna tapi tidak memenuhi syarat. Pada bulan pernah haid satu kali, bulan kedua istiadah, bulan ketiga istihadah. Berarti bulan ketiga masuk dorsani. Dornya 30 hari satu bulan. Pada dorsani dari tanggal 1 niki langsung wajib sholat. Wajib sholat tanpa mandi. Kemudian masalah hukum 1 sampai 16 jam 1 siang hukumnya suci biyakin. 16 sampai 30 hukumnya muhtamil, haid dan suci. 30 sampai 31 haid biyakin. Jadi mandinya pada dorsani setelah darah mencapai masa 30 hari 30 malam, atau mandinya hanya di akhir bulan. Dari tanggal 1 sampai 30 wajib sholat tanpa mandi. Jadi dari 1 sampai 16 tidak mandi karena suci biyakin. Sedangkan dari 16 sampai 30 kenapa tidak mandi? Hanya tidak muhtamil ingkito. Yang wajib mandinya itu kalau muhtamil ingkito. Ini hukumnya. Jadi saya ulangi lagi, apabila surah ke-7, contoh istihadah yang ke-7, ingatnya pada waktu berhentinya darah. Seperti saya pernah haid dan darah berhenti di akhir bulan sebelum terbenamnya matahari. Maka hukum haidnya, jadi hukum haidnya, maka hukumnya dari tanggal 1 sampai 16, berarti 1 sampai 16 ini sama dengan 15 hari 15 malam dihukumi suci biyakin. Dari 16 sampai 30 hukumnya muhtamil haid dan suci, tidak ingkito. Karena ingat berhentinya darah di akhir bulan. Nah nanti niki pada dor awal ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam wajib mandi, kemudian sholat tanpa mandi. Nah, tadi tanggal 30 sampai 31 hukumnya haid biyakin, jadi akhirnya bulan wajib mandi. Kemudian dari tanggal 1 sampai 16 belum sholat, makanya kodok sholat. Sedangkan pada dorsani dari tanggal 1 sampai 30 wajib sholat tanpa mandi. Masalah hukumnya tanggal 1 sampai 16 suci biyakin, 16 sampai 30 muhtamil haid dan suci. Tanggal 30 sampai 31 hukumnya haid biyakin, akhir bulan wajib mandi. Niki hukumnya kalau ingat, ini contoh yang ingat pada berhentinya darah. Jadi contoh surah ke-7. Bagi orang yang istihadah, yang mengalami istihadah, orang istihadah itu wajib melakukan sholat. Berarti tidak sama dengan orang haid. Maka setiap akan sholat, jadi setiap akan sholat perempuan tersebut, jadi sebelum sholat, ketika akan sholat
harus melakukan 4 perkara. Yang pertama membasuh farji. Yang kedua supaya menyumbat, memasukkan seperti kapas ke dalam batinnya farji. Kapas, kapok terserah. Jangan kain, kalau kain bagaimana nanti apa nggak sakit. Nah, wajib disumbat tadi apabila diperlukan dan tidak merasakan sakit dan tidak puasa. Kalau bulan puasa tidak boleh. Nah tadi wajibnya itu menyumbat seperti darah, keluar darahnya banyak. Nah pas alam menyumbat itu banyak sedikitnya kapas tergantung kepada darah. Usahakan darah itu tidak tembus pada kapas. Itu caranya menyumbat. Jadi kalau tidak dibutuhkan ya tidak perlu menyumbat. Seperti perempuan tersebut ternyata darahnya sangat sedikit, tidak sampai tembus. Ketika pakai celana dalam nggak ada darahnya, tapi ketika diberi kapas ada darahnya. Berarti itu tidak membutuhkan. Jadi saya ulangi lagi. Berarti ini kalau memang berarti kalau diberi kapas itu darahnya ada, berarti diberi kapas. Saya ralat keterangan barusan. Jadi apabila tidak diperlukan, oh ternyata sekarang saya itu setiap jam 2 siang, setiap waktu zuhur darah saya tidak keluar, sekalipun diberi kapas darah tidak ada, berarti kapas tidak diperlukan. Sekalipun tanpa kapas sah sholatnya. Kemudian yang ketiga harus, ini berarti pakai celana dalam. Jadi di samping dimasukkan kapas paginya pakai celana dalam apabila diperlukan. Keempat, bersuci, wudhu. Jadi 4 tersebut supaya dilakukan setiap akan sholat fardu. Kalau sudah selesai melakukan 4 perkara, kalau sudah wudhu supaya segera sholat, secepatnya sholat. Kalau masih nunggu, masih bercerita bagaimana, maka bersucinya tidak sah. Harus mengulangi lagi melakukan 4 perkara. Orang yang istihadah niat wudhunya jangan niat nawaitul wudu'ah li raf'il hadasi, jangan, tapi niatnya nawaitul wudu'ah listibahati sholati, karena wudhunya itu tidak bisa menghilangkan kepada hadas. Maka nawaitul wudu'ah listibahati sholat, saya niat wudhu untuk bisa diperbolehkan melakukan sholat. Nah wudhunya itu hanya digunakan 1 sholat fardu. Apabila tidak langsung sholat itu karena ada kemaslahatan sholat, seperti karena masih menunggu jamaah, bagaimana? Ya tidak batal wudhunya, bersucinya tidak batal. Tapi apabila sebelum sholat ternyata batal, ini hadas dulu sebelum sholat, hadas atau darahnya keluar. Nih, sebelum sholat ternyata darah keluar dari kapas, bagaimana? Berarti tidak harus basuh lagi. Makanya hati-hati. Oh ini tembusnya karena terlalu banyaknya darah. Makanya orang istihadah itu ketika kalau memang ada waktu darah lebih ringan, artinya gini, saya itu sholat fardu, sholat wudhu kalau zuhur di akhir waktu jam sebelum asar, berarti waktu zuhur di akhir, darah saya lebih sedikit daripada di awal, di tengah. Berarti sholatnya bagaimana? Supaya di akhir. Ini orang istihadah supaya mengambil di akhir, karena di akhir ternyata darahnya lebih sedikit. Oh nanti kalau di akhir waktu mesti saya itu ada berhenti darah, ya di sana sholatnya sampean. Ini orang yang istihadah.
Nah, sekarang gini, ketika masang kapas, ingat kapas harus masuk pada batinnya farji. Batinnya farji itu berarti sesuatu yang kelihatan, batasnya itu orang berbuat dodok. Ketika berhajat mana yang kelihatan? Nah, sampai di sana apa? Sama dengan gini. Saya contohkan ini seumpama ini bibirnya farji. Kapas tidak boleh ada di sini. Kalau kapas ada di luarnya berarti ada di bibirnya farji, maka sholatnya tidak sah karena termasuk membawa sesuatu yang hubungan dengan perkara yang najis, karena kapas itu terkena darah, jadi sholatnya tidak sah, termasuk membawa perkara yang najis. Jadi gimana, kapasnya harus masukkan gini, masuk ke dalam. Banyaknya kapas itu melihat ukuran darahnya. Jangan dia sakit. Kadang-kadang orang itu takut untuk memasukkan kapas. Dia takut sakit, enggak takut sakit, takut. Jangan seperti itu. Ketakutan itu karena perasaannya saja. Sebenarnya ya tidak. Jadi itu harus dilakukan. Ingat, jangan sampai kapas ada di bibirnya farji. Nah, bagaimana kalau tanpa kapas? Ya jelas tidak sah. Tadi syaratnya, kewajiban yang harus dilakukan, darahnya banyak, tidak diberi kapas. Tapi saya itu sekarang pakai softtek. Kalau softtek kan tidak tembus, tidak sah sholatnya karena harus disumpah, harus pakai kapas. Kapasnya itu harus masuk ke dalam farjinya, batinnya farji harus masuk. Kalau pakai softtek jelas itu ada di luarnya, sampai di bibirnya farji. Bagaimana? Sholatnya tidak sah. Ini perlu diingat. Nanti kalau sekarang ada softtek, hanya pakai softtek, tidak pakai kapas, ya tidak sah. Dan kalau tanpa celana dalam, langsung saja pakai kapas, pakai softtek bisa, boleh. Tapi ingat, sekalipun softtek itu tidak terkena darah, tetap harus diganti. Kalau sudah dipakai, sekalipun tidak terkena, dari kapas saja nggak ada. Jadi, ya, itu berarti celana apa ya? Softteknya tidak ada, atau nggak pakai softtek, pakai celana dalam. Celana dalam nggak ada darahnya. Sekalipun tidak ada darah, ketika mau sholat lagi harus mengganti lagi. Ini caranya. Masalah istihadah. Jadi perempuan itu harus benar-benar memahami masalah hukum haid. Belajar masalah haid, hukumnya fardu ain bagi setiap orang perempuan. Sehingga bagi seumpama ada orang perempuan mengalami istihadah dan dia sudah berumah tangga, maka orang perempuan ya harus bertanya bagaimana caranya. Harus bertanya. Lah saya itu mau bertanya minta izin pada suami tidak boleh. Suami tidak punya hak untuk melarang istri untuk bertanya, kecuali suami yang menyanggupi. Sudah, sampai jangan keluar, saya yang mau bertanya pada kiai. Nah, kalau demikian bagaimana? Maka istri tidak boleh keluar. Tapi kalau suaminya tidak mau, istri keluar rumah tidak berdosa. Ini masalah haid. Tapi kalau masalah mausia, kalau mau ngaji di ila akhirihi tanpa izin suami, ya tidak boleh. Ya tetap berangkat. Ya rugi kita itu. Tapi kalau masalah haid itu tetap perempuan boleh keluar, tidak haram. Bahkan suami tidak punya hak sama sekali untuk melarang istri belajar masalah haid. Jadi masalah haid ini harus benar-benar diperhatikan. Banyak orang tidak tahu hukum. Kalau sampai tidak mengetahui, akhirnya seharusnya orang itu bersuci tapi tidak bersuci. Seharusnya orang itu dalam keadaan haid tapi sholat, ya haram juga. Makanya mencari ilmu dari sini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
Setiap orang Islam laki-laki atau perempuan wajib belajar, mencari ilmu. Wajib. Ilmu apa? Ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang akan kita hadapi. Orang Islam wajib sholat, ya harus tahu masalah sholat, wajib belajarnya. Nah sebelum itu gimana? Orang Islam harus tahu, ya berarti belajar ilmu tauhid ya harus, jangan ditinggalkan. Nah orang perempuan mengalami haid, ya wajib belajar masalah haid. Makanya saya itu ingin berbagi pengalaman untuk sama-sama saling mengingatkan, memahami masalah haid. Ada sangat baik kalau sampai di muslimatan juga diterangkan sekalipun ya sedikit-sedikit. Karena dengan adanya diterangkan sedikit-sedikit, akhirnya ketika mengalami masalah istiadah pasti akan bertanya. Makanya saya juga sama. Saya itu sering kalau pengajian pasti sekalipun itu anak itu belum bisa apa-apa, baru mondok kok sudah diberi pelajaran masalah haid. Saya juga waktu saya ada di pondok Sidogiri Banat 1 sama. Setiap sore saya itu pengajiannya, kalau yang ngaji ke saya itu saya beri ke pelajaran kitab Riyadul Maid sekalipun 1 minggu 1 kali. Kenapa tuh ya? Ini itu belum mampu anak. Saya cuma tujuan dengan setidak-tidaknya ada yang paham. Ya masa anak sampai 300 orang, 500 enggak ada yang mestinya lah. Sekalipun tidak paham nantinya akan bertanya. Ini yang saya cari cuma. Sekarang juga sama. Saya di pondok Nurul Hidayah. Kalau pagi itu juga saya isi pengajian kitab Risalah sekalipun anaknya masih kecil. Anaknya masih mondok, baru mondok dapat 1 tahun, dapat 2 tahun, saya kasih pelajaran kitab Risalah. Nah tujuannya di sini satu, agar ketika mengalami istihadah anak itu mau bertanya, sehingga kita itu sudah sama-sama gugur dalam masalah kewajibannya. Dari kami cukupkan saja. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Masalah contoh istihadah di dalam haid sudah selesai, untuk selanjutnya tinggal masalah nifasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.